Silakan sahabat Kris kalau mau diskusi. Ya, boleh. Ya, Mm-mm. Apa yang perlu dibahas, Pak? Yesus itu makhluk atau bukan, Bang? Makhluk yang bagaimana Anda maksud? Kenapa ketawa? Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk apa yang Kalau bagi kami Nabi Isa itu makhluk. makhluk hidup. Itu. Makhluk Terus? ya? Ya makhluk hidup lah. Terus masalahnya apa? Berarti Anda menyembah makhluk? Menyembah makhluk yang bagaimana? Bagaimana pula? Ya, nggak begitu pengertian Apakah kami menyembah Yesus itu makhluk? Kutanya dulu. Nggak seperti itu. Abangku, kutanya dulu. Apakah Yesus itu makhluk? Dia itu kalau kemanusiaannya itu ya makhluk hidup manusia. Oke. Apakah Bapa itu makhluk? Tidak. Apakah sama antara makhluk dan bukan makhluk? Nggak seperti itu pengertiannya. Kamu bertanya seperti itu nggak ada jawaban. Iya. Kalau Apakah diskusi sama nggak seperti antara itu. makhluk? Nggak Apakah seperti sama itu. antara makhluk dengan yang bukan makhluk? Nggak seperti itu. Nggak ada kami nggak meyakini seperti pengertian yang Anda maksud yang ada di otak kamu. Kami nggak ada Apakah itu. Yesus makhluk? Makhluk. Yesus Apakah itu Bapa makhluk? Bukan manusia. makhluk. Yesus itu adalah firman Allah yang telah Nggak mengambil urus. rupa manusia. Orang Itu urus, dia. orang urus mau dia Ya, adalah firman, mau kenapa kue dibilang dadar, dikatakan dia kue makhluk dadar hidup? jadi daging Karena dia entah mengambil itu rupa urusan manusia, itu yang ente. benar. Kita tidak bahas itu. Saya tanya, Nah, kok kita nggak bahas itu? Ya, Yesus tapi kami itu nggak mau kayak makhluk? gitu. Kalau kau nggak Apakah membahas Yesus itu kami nggak mau. makhluk? Apakah Yesus itu makhluk? Yesus itu adalah Makhluk. firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Manusia. Apakah dia Firman makhluk? Allah yang menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi Apakah manusia. dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah Yesus Dia makhluk? adalah Tuhan. Karena dia berasal Makhluk kok dari Tuhan? Allah Bapa itu sendiri. Makhluk kok Itulah Tuhan? firman Tuhan. Makhluk Itulah kok Yesus yang Tuhan? kami sembah. Ya, Makhluk kok ku Tuhan? tanya kau dulu, Allah SWT-mu itu makhluk atau tidak? Makhluk kok Tuhan? Sedangkan kamu aja menyembah dan mengakui kalau rohmu itu Muhammad makhluk juga. Emosi dia Kamu teman-teman. mengakui Emosi dia. juga. Emosi dia. Siapa yang emosi? makanya dari awal saya sudah katakan kamu Kris, kalau mau diskusi gantian Kris. Emosi dia. Emosi dia. Yesus Saya ganti itu dengan Kristen yang lain. Yesus itu makhluk, kan gitu. Sedangkan kau katakan Bapak bukan makhluk. kan sudah bermasalah agamamu di situ. Kenapa bermasalah? Karena agamamu menyembah makhluk, kan gitu. Ya kamu aja menyembah Muhammad. Kamu aja menyembah batu. Gak ada datanya, gak ada datanya Kris. Gak ada datanya Kris. Sakit Jangan nih panik ya. ya. Sakit nih ya. Padahal itu adalah kebaikan dalam agamanya katanya. Yes. Kalian itu hanya Yesus Tuhan. Munafiknya Yesus gimana? Tuhan. Kalian itu munafiknya gimana? Kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan Muhammad, tapi perbuatan dan kelakuan kalian yang sehari-hari itu lebih dari Tuhan. Kalian lebih dari Tuhan bikin Muhammad itu. Lebih dari Tuhan. Ka'bah itu kalian bikin. Kesembah kalau solat harus menghadap kiblat, harus Saya buang nggak pakai data diskusinya. Emosi dia dibilang. Apakah Yesus makhluk? Makhluk. Apakah Bapak makhluk? Bukan. Sama enggak? Ini tambah parah ini. Emosi dia.
Erik. Iya. Oh, Iya. gimana? Ya, mau diskusi dengan baik, Erik. Ya, Erik, Erik, saudara Erik, Erik. Ya, 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 Saudara Erik, ya. ya, kapan rencana meninggal dunia? Oh, tunggu dulu pergi ke rumah Allah ya. Nanti sampai di sana saya congkel nanti kemaluan perempuan, masukkan jari-jari. Manusia kotor. Manusia kotor. Boleh, Ditanya kan? baik-baik kok jadi kotor Iya otaknya. kan di rumah Allah pikirannya. kan bisa. Kalau di rumah Saya bersenggolan, tanya, dengarkan. kapan Kalau di rumah kan rencanamu meninggalkan bersenggolan. dunia ini? Oke, kalau di rumah kan bersenggolan dengan anak atau dengan suami kan ulang, Orang gila. ulang kan. Ditanya Tapi baik. kalau di rumah Allah Jawabannya apa? boleh Eh, masukkan jari-jari itu ke rumah ke lubang anu perempuan tuh. Lah Tuhanmu dari situ. Loh. Maksud saya gitu loh. Hey! Kalau di rumah, Hey! rumah Tuhanmu bersenggolan. pernah 9 bulan di situ. Hey! Kalau di rumah kan bersenggolan sama anak laki-laki dan suami, ya udah ulang kan, Tuhannya pernah dari situ. udah ulang kan. Tapi kalau di rumah Allah bebas, masukkan jari-jari pun ke anu perempuan tuh boleh. Tuhannya Biar aja pernah nangis. di situ. Biar aja Begitu nangis ibunya, dia. ibunya Padahal pipis nikmati dia. masukkan jari-jari. Ibunya masukkan jari-jari, Tuhannya ngintip. Apa ini yang masuk? Ini apakah Kalau ayahku atau di depan, jari-jari ya? kalau di rumah Allah kan bebas. Ya, rumah Tuhanmu itu kan di situ. Sebenarnya kejadian itu lumrah di Rumahnya sana. Yesus di mana? Rumah Yesus selama 9 bulan Yesus di mana? Masalah generasi penghujat kena tampar. Hujat ngakunya di luar negeri dia gurunya. Kalau di bawah selalu tiping, nggak ada umat Islam yang berani lawan saya diskusi katanya. Ketika nyampe ke atas nggak ada data yang dia, cuman hujatan aja. Ya itu tadi Aduh. dia. Aduh, dia mau ke rumah Tuhan katanya. Rumah Tuhan itu katanya dicolek-colek. Iya. Rumahnya Tuhan 9 bulan dia bernaung di situ. Kau hujat pula Tuhan kau sendiri. Itu namanya bahlul. Saya sapa Kok malam dulu. ini nggak ada yang sehat-sehat ya? Semuanya error semuanya. Error semua. Bang Fael. Ya, halo Bang. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Agamanya Kristen Bang ya? Iya, Bang. Dari sekte mana kalau boleh tahu? Protestan apa Katolik? Protestan. Oh ya, silakan. Apa yang Abang cuma mau pertanyakan? Oke. Apakah seluruh tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda? Mulai dari kaki sampai ujung rambut. Kalau menurut saya, itu adalah Iya. tubuh dia itu adalah manusia, Bang. Oh, bukan Tuhan. Enggak, bukan. Berarti yang mati di atas salib ini bukan Tuhan ya? Yang di kayu salib, bukan. Berarti Anda ditebus sama manusia atau ditebus sama Tuhan? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Tadi katanya bukan Tuhan, Bang. Gimana? Emang yang betul? Jadi saya diselamatkan oleh Tuhan itu melalui rohnya, Bang. Tidak melalui salib. Jadi bagi Anda salib itu nggak ada? Tidak ada. Oh, berarti Yesus nggak disalib. Enggak. Jadi yang mati di salib itu siapa? Mungkin orang lain, Bang. Oh, iya. Bang Handi, orang lain yang disalib. Tumben. Iya, orang lain yang disalib.
Waduh, bahaya ini. Diprotes nanti sama hotel lain, saudara baik, Fail. Enggak apa-apa bang, kan ini kan menurut kepercayaan saya bang. Berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati di atas salib. Itu siapa itu? Orang lain kayaknya bang. Walah Nur. Orang lain. Iya, mungkin yang menyerupai Yesus Tuhan bang. Berarti yang keluar dari tanah hari ketiga itu bukan Yesus. Bukan. Aku nggak percaya juga kalau Tuhan keluar dari kubur. Ih, jadi siapa itu yang keluar dari kubur? Nggak tahu bang. Orang lain kali. Ih, bahayanya. Terus Anda di Kristen percaya siapa? Yesus tidak percaya mati. Yesus tidak percaya juga bangkit. Lalu gimana ceritanya? Kristen apa ini modelnya ini? Saya cuma percaya bahwa Yesus itu naik ke sorga. Dia tidak disalib. Oh, kok sama seperti Islam ya? Iya bang. Kenapa nggak pindah ke Islam aja sekalian? Ya udah store KTP-mu langsung syahadat aja udah. Enggak, lagi nyimak bang di bawah tadi, masih belajar. Iya. Kalau Yesus tidak disalib berarti sama seperti Islam. Ya Dia karena tidak saya juga agak aneh aja gitu bang. Kalau misalkan Tuhan saya sendiri, saya nggak tega kalau lihat Tuhan saya disalib bang. Nah, ini yang waras ini. Tapi bagi saudara Yesus itu Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa dia Tuhan? Nah dia manusia? Ya dia manusia. Kalau misalkan dia turun ke bumi, ya dia manusia bang. Berarti sama seperti ajaran Hindu. Brahma tadinya Tuhan, dewa. Ketika turun ke bumi jadi manusia, Krishna. Sama dong. Iya kayaknya. Berarti pagan juga berarti. Iya. Kenapa nggak Pagan itu apa bang? menyembah, orang yang menyembah kepada makhluk? Oh, aku kira pagan itu adalah agama yang tidak jelas. Nggak, pagan itu menyembah makhluk. Mereka juga bertuhan, tapi Tuhan mereka makhluk ciptaan. Aku nggak percaya sih bang kalau Tuhan Yesus turun ke bumi. Soalnya kan di Alkitab juga ada kan kalau misalkan Tuhan Yesus turun ke bumi, kiamatlah dunia. Kalau Tuhan yang turun ke bumi kiamat, kalau Yesus yang turun sah-sah saja karena dia utusan. Oh ya mungkin bagi abang utusan ya. Yesus mengatakan aku utusan, gimana? Ayat berapa itu bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah tuh, Yesus mau dikenal sebagai utusan agar kita memperoleh hidup kekal. Gimana dong? Kalau emang dia utusan, dia diutus untuk siapa bang? Bani Israel? Bani Israel itu kaum Yahudi. Iya, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang yang sesat dari umat Israel. Iya bang ya. Nah, apakah saudara ini umat Israel? Enggak, saya umat Indonesia bang. Nah, itu dia berarti salah lagi dong. Kenapa nggak Islam aja sih? Belum bang, masih tahap belajar bang. Usia berapa sekarang? Aku baru 21. Masih muda sekali. Masih sering ke gereja? Jarang sih bang sekarang. Kalau sering, saya kan sering juga nyimak di bawah pendengaran Bang Juma. Oh gitu. Ya. Ya sudah, ikuti saya kalau gitu. Ikut ke mana bang? Ke masjid. Belum dipotong bang, nggak boleh katanya kalau belum dipotong.
Nah, gampang itu, di rumah saya ada cangkul, tinggal saya satu kali aja ketepak. Wah, pasti. Ngeri bang kalau pakai cangkul, udah kagak muat. 21 tahun. Bapak ibunya rajin ke gereja. Enggak sih, cuma mama saya kan sibuk kerja, jadi jarang mereka ke gereja tuh. Paling cuman kakak saya aja bang ke gereja. Adek ini tinggal di kota mana? Jakarta Timur bang. Oh, sama dengan Bang Handi berarti. Iya. Mana tahu bisa kopi Delta sama Bang Handi. Boleh. Kopi darat. boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol kan gitu. Siapa tahu langsung disunat. Sebenarnya saya ingin mau bertanya tentang ayat Al-Quran bang, cuman saya lupa lagi ayatnya gitu. Masalah apa? Masalah masalah Apa itu? lupa lagi. Mati aja. Kan kata, kalau menurut Bang Juma itu Nabi Muhammad itu suci nggak? Ya iyalah. Oh, suci. Tapi aku lupa ayatnya. Tapi di ayat itu tuh disebutkan bahwa dia tidak bisa apa ya? Dia tuh nggak suci, maksudnya dia berdosa gitu. Dan Nggak ada Nabi Muhammad berdosa. Ya, dan Allah SWT pun di situ menyebutkan, katanya aku akan menyempurnakan dirimu yang apa gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Islam. Ya. Islam yang disempurnakan. Karena kan ajaran Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Begitu. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan agama Islam itu. Berarti Nabi Muhammad itu yang terakhir ya bang? Iya. Dia penutup para nabi, ajaran para nabi. Kenapa kalau dia yang penyempurna nanti, kenapa katanya yang datang itu Nabi yang Isa. nabi yang lain? Ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Isa turun yang kedua kalinya. Yang pertama sekali, meyakinkan Bani Israel bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua, meyakinkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Oh, jadi Dan yang terakhir, kalau orang Kristen juga boleh bang bilang Nabi Muhammad nabinya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu diutus bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. File ini manusia kan? Kalau saya setan gak mungkin nampak bang. Oh iya, betul. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus untuk saudara File juga. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24. Dan saya ingin bertanya lagi bang, kenapa orang Islam itu dia sering banget ibadahnya? Kenapa bang? Iya, karena memang kehidupan manusia itu harusnya disibukkan beribadah kepada Pencipta. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita itu dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Sama nabi-nabi, semua nabi-nabi juga disibukkan ibadah. Tapi kenapa Tuhan Abang itu dia nggak mengampuni langsung gitu? Nggak bisa ya bang? Kata siapa? Pencipta langit dan bumi itu mengampuni semua makhluknya yang mau bertobat menuju kepada jalannya.
Misalnya adik ini menjadi mu'alaf, menjadi Islam, masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Enggak, bukan itu Bang maksudnya. Yang tadi itu yang aku tanya, kalau ibadah sering itu kan, kenapa harus ibadahnya tuh sering? Kenapa enggak sekali langsung gitu diampuni gitu? Enggak bisa. Ya, karena kan karena kan kita dituntut untuk taat atas perintah. Pencipta langit dan bumi memerintahkan begitu, orang beriman taat. Orang yang tidak taat disebut kufur. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, kami juga begitu, melakukan seluruh apa yang diperintahkan kemudian Allah pencipta langit dan bumi kepada kami. Kalau pencipta langit dan bumi itu perintahkan kami kemudian 10 kali dalam sehari, maka 10 kali. Karena perintahnya 5 kali, maka kami 5 kali yang wajib. Itulah ketaatan. Seperti itu. Tapi emang kalau secara saya pikirkan itu kayak capek nggak sih Bang gitu? Enggak lah. Kenapa enggak capek? Karena kami cinta kepada pencipta kami. Karena kami cinta. Terus sama saya seperti juga ingin bertanya Bang. Kata teman saya juga, kenapa orang Islam suka nyium-nyium batu? Umat Islam itu disyariatkan kemudian berziarah dari Indonesia ke sana. Allah ingin menguji siapa yang taat kepadanya, kan gitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi pekerjaan kita yang kemudian dinilai oleh Allah menuju ke sana, itulah hasilnya dosa kita dihapuskan. Sama seperti kalau kita bekerja, misalnya kita menjadi tukang batu, lalu kemudian kita mendapatkan uang, bukan karena batu, tetapi karena pekerjaan kita, maka kita dapat uang. Gitu. Kita mengangkat batu, dapat upah, uang. Kita mencium batu, dapat upah, dosa dihapuskan. Kan begitu. Iya sih, kalau gitu sih saya juga ngerti sih Bang. Nah, itu dia. Cuman mungkin agak sedikit mengganjal aja gitu, kayak aneh aja gitu kan. Kan kalau misalkan Tuhan Abang itu kan buat semua orang juga kan, bisa kan? Nah, Iya. kenapa kenapa harus ke Mekah gitu, ke situ gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja berdoa? Ya, kita lakukan juga di Indonesia berdoa. Kami setiap saat kami berdoa. Dan yang diwajibkan ke sana itu kan yang kemudian sanggup lahir batin. Oh, jadi nggak diwajibkan untuk semua gitu? Enggak, yang diwajibkan itu yang sanggup. Seperti itu. Oke deh Bang, cukup deh ilmunya Bang. Terus kapan nih mau kita bimbing syahadat nih? Tadi kan ada siapa yang Jakarta Timur Bang? Bang Handi, saya juga lagi di Jakarta ini. Besok ketemu yuk. Nah,